Nah, sekarang yang akan kita bahas itu terkait tentang cara proses virtual account dan membayar iuran tahunan. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan tentang nanti akan keluar virtual account dan setiap tahun kita harus bayar. Yang pertama, ini khususnya kepada Bapak Ibu semua ya yang mau bayar iuran tahunan. Kadang kan sering tuh kebingungan bagaimana sih cara membayar iuran tahunan. Nah, jawabannya harus membuat virtual account. Nah, bagaimana cara buatnya? Yang pertama membuka situs yang sama yaitu atau website yaitu ppni_ina.org. Setelah itu klik atau pilih menu membership. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi kalau tadi kita pas anggota baru, kita pilih registration. Nah, untuk pembayaran iuran, kita klik membership. Selanjutnya, nah, jika ini perlu perlu saya ingatkan ke teman-teman semua. Jadi, ketika nanti NIRA atau nomor induk anggota itu akan keluar dan masuk ke email ke teman-teman semua, wajib disimpan filenya. Boleh di screenshot atau disimpan saya sarankan, kalau saya pribadi setiap data-data lengkap, baik email maupun password, sebaiknya disimpan di Google Keep. Karena itu secara online dan tidak, meskipun kita ganti HP kita rusak, kita tetap bisa mengaksesnya karena itu berhubungan dengan email. Jadi silahkan teman-teman baik mau hafalin atau mau nyimpan, gimana pun caranya lah, pokoknya yang masuk di email nanti ada pemberitahuan NIRA dan password. Jadi nanti pada saat sudah keluar NIRA-nya di email, teman-teman akan keluar NIRA dan password-nya. Yang mana tujuannya untuk mengisi login box seperti gambar yang di bawah ini. Nanti teman-teman akan mengisi login box, username-nya sendiri itu adalah nomor induk anggota yang tadi telah masuk di email teman-teman semua. Nah, untuk password sendiri itu langsung biasanya. Jadi di email itu sudah ada NIRA dan password. Hanya saja nih, kadang teman-teman ingat NIRA-nya tapi lupa password-nya. Nah, solusinya saat ini tuh sebenarnya bisa menghubungi kami. Jadi misalkan teman-teman kelupaan password, bisa menghubungi kita di DPK ataupun di DPD Kota Samarinda. Tapi biasanya kita diarahkan ke DPK. Nah, 2 bulan terakhir itu memang sempat mengalami gangguan. Jadi baik DPD, apalagi DPK itu tidak bisa melihatkan password teman-teman semua. Karena ada beberapa teman-teman yang kelupaan password, jadi kita nggak bisa cekkan. Alhamdulillah per tanggal 1 Desember kemarin kita sudah bisa kembali melihat atau mencekkan password teman-teman, khususnya teman-teman yang lupa. Kita lanjut. Setelah login, memasukkan nomor NIRA tadi dan password, jika sudah berhasil, silakan teman-teman semua klik pada menu private area, yang mana di halaman tersebut berisikan data nama, PPNI, komisariat, DPK, Fasiankes ya. Lalu pilih menu data virtual account. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ada home page, dashboard, private area atau fasilitas Anda. Jadi teman-teman klik private area. Setelah itu maka akan keluar. Nah, ini your private option. Jadi yang dipilih di sini adalah karena tujuan kita adalah ingin membayar iuran tahunan, maka yang kita klik adalah data virtual account. Jadi ini secara otomatis ketika teman-teman klik, maka kita nanti akan ada pemberitahuan untuk pembayaran virtual account. Jadi saya ulang sekali lagi. Yang pertama teman-teman harus lakukan login di situs ppni_ina.org. Selanjutnya pilih membership. Setelah itu teman-teman memasukkan NIRA dan password yang telah dikirimkan di email masing-masing individu. Selanjutnya setelah masuk ke membership, sudah masukkan NIRA, masuk ke area private area. Setelah ke private area, masuk ke data virtual account, maka secara otomatis virtual account-nya akan ada sesuai tahun. Misalkan saya mendaftar di 2018 PPNI.
ternyata saya belum bayar 2019 langsung mau bayar 2021 biasanya itu nggak bisa ya. Karena kita harus berjenjang. Jadi misalkan 2 tahun atau 3 tahun nunggak, maka harus satu-satu dibayar. Jadi virtual account-nya berbeda. Nah, ini perlu saya ingatkan juga. Setiap tahun virtual account-nya itu berbeda ya teman-teman semua. Jadi setiap waktu, misalkan kita mau tahun 2018, maka kita pilih tahun 2018. Nah, seperti ini. Ini di sini kan ada tahun yuran. Ini contoh yuran 2020. Nah, jika kita merasa belum bayar tahun 2020, maka kita pilih tahun yuran 2020 baru kita create virtual account. Nah, begitu juga seterusnya jika kita belum bayar di tahun 2019, maka kita klik tahun iuran ini, ganti dari 2020 menjadi 2019, baru kita create virtual account. Sekali lagi saya ingatkan bahwa virtual account atau create virtual account ini dilakukan cukup sekali per tahun, seperti itu. Nah, setelah kita create virtual account, maka otomatis kita akan mendapatkan nomor virtual account sebagai nomor pembayaran yang akan dikirimkan melalui email yang terdaftar. Sekedar mengingatkan dan menginformasikan ke teman-teman semua bahwa PPNI ini bekerja sama dengan BNI ya. Jadi hampir semua, bukan hampir semua virtual account yang masuk di email kita itu adalah nomor virtual account yang berhubungan dengan Bank BNI. Nah, setelah itu perhatikan baik-baik tabel, lihat nomor virtual account, tulis nomor tersebut dan melakukan pembayaran bisa via ATM atau mobil banking, atau paling sering dilakukan rekan-rekan semua biasanya menuju teller Bank BNI dan perlihatkan nomor VA tersebut. Jadi cukup misalkan ke bank, cukup menginformasikan ingin membayar iuran tahunan PPNI dan melihatkan nomor virtual account tersebut yang tadi masuk di email kita masing-masing. Jika sudah berhasil membayar, berarti Anda telah memperpanjang atau aktif kembali keanggotaan PPNI. Seperti itu. Oke. Ini untuk teman-teman biar nggak kebingungan karena banyak juga yang tanya nih. Pembayaran lewat ATM BNI. Nah, yang pertama kita memasukkan kartu ATM dan PIN BNI dengan benar. Yang kedua, pilih menu lain yang ada di pojok kanan bawah, kemudian klik menu transfer, pilih dari rekening tabungan, pilih ke rekening BNI. Sekali lagi yang saya kasih tahu tadi, kalau PPNI bekerja sama dengan BNI ya. Selanjutnya memasukkan nomor virtual account secara benar. Setelah itu pilih tekan jika benar, masukkan nominal pembayaran. Nah, ini karena misalkan pembayaran di awal berarti 360.000 biasanya sih secara otomatis. Tapi kalau nggak secara otomatis, maka pembayaran di awal itu 360.000, pembayaran virtual account atau iuran tahunan di tahun-tahun selanjutnya maka 260.000. Selanjutnya akan muncul konfirmasi pembayaran. Pastikan semua data Anda semua benar. Klik ya untuk menunjukkan pembayaran dan simpan struk sebagai bukti pembayaran. Sekedar mengingatkan, segala urusan pembayaran PPNI sebaiknya teman-teman simpan baik-baik, khususnya kalau bisa setelah ada struknya, misalkan malas simpan, langsung difoto, filenya disimpan, jangan pernah dihapus. Karena suatu saat jika nanti ingin mutasi atau ada urusan-urusan membuat SPP dan segala macam, itu biasanya diminta bukti pembayaran tahun terakhir. Jadi saran saya jangan sampai struk atau bukti dari pembayaran itu hilang. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, selain melewati ATM BNI, sebenarnya itu bisa pakai ATM selain BNI ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi sama aja masukkan kartunya KTM, PIN-nya, terus pilih menu transfer, terus pilih transfer antar bank ya. Kodenya sendiri kan 009. Itu karena ini antar bank online ya. Karena ini kan nomornya BNI itu kodenya 009. Kemudian masukkan virtual account. Jadi kalau misalkan langsung ke BNI lewat ATM BNI itu tanpa masukkan kode BNI langsung nomor virtual account, hanya saja jika lewat ATM selain BNI maka memasukkan kode 009 seperti itu.
lalu akan muncul layar konfirmasi, pastikan nama yang muncul di rekening tujuan adalah nama kalian sendiri. Jadi ini perlu digarisbawahi. Jadi misalkan di nomor virtual account yang teman-teman masukkan itu bukan nama teman-teman, maka nggak perlu dimasukkan. Karena kita pernah kejadian ada anggota yang memasukkan nomor virtual account yang berbeda dan tidak dicek itu namanya atau bukan. Ternyata dia udah membayar. Pada saat itu komplain ke kita, kok di sistem tidak centang hijau, selalu centang merah. Pas saya minta buktinya ternyata bukti pembayarannya atas nama temannya seperti itu. Jadi perlu diingatkan ya teman-teman semua, maka perlu memastikan bahwa itu nama teman-teman semua sendiri ya masing-masing. Setelah itu lanjutkan dengan memilih ya untuk menyelesaikan pembayaran. Nah sekali lagi saya ingatkan untuk struknya atau bukti pembayaran perlu disimpan baik-baik karena itu berguna khususnya saat kita mau mutasi maupun pembuatan surat izin praktik perawat. Nah, ini cara mengurus STR online. Sebenarnya cara mengurus STR online ini sudah banyak sekali. Semua sebenarnya itu file-filenya atau dokumen-dokumen yang tadi saya paparkan itu sebenarnya banyak di YouTube, banyak. Nah, salah satu akun YouTube yang saya rekomendasikan dan saya sering lihat untuk belajar itu akun YouTube-nya Pak Mukmin Nasri Official. Nanti saya akan tuliskan di kolom chat ya. Itu salah satu tempat teman-teman bisa belajar karena Pak Mukmin itu DPD Kukar ya. Jadi beliau itu sekretaris DPD Kukar rutin memberi edukasi tentang segala urusan terkait tentang PPNI, khususnya cara mengurus secara online. Nah, berkas ini yang saya ambil atau yang saya akan tampilkan nanti itu saya langsung ambil dari situsnya, gitu, seperti itu. Karena biasanya untuk mengurus STR online ini cukup memakan waktu yang lama, karena harus melengkapi data-data, harus punya semua data, seperti Serkom, yang mana Serkom itu biasanya dikeluarkan oleh kampus atau instansi terkait tempat kita berkuliah. Yang selanjutnya itu juga kita harus memiliki ijazah. Selain ijazah juga kita harus memiliki surat profesi ya. Jadi surat sumpah profesi. Nah, salah satu kenapa kita harus daftar PPNI itu juga sebagai syarat saat mengurus STR online. Karena apa? Karena nanti di situ di salah satu syarat di pengurusan STR online kita harus mengupload file surat pernyataan patuh kode etik PPNI. Yang mana itu bisa didapatkan saat kita memiliki NIRA atau kita tergabung sebagai anggota PPNI. Langsung aja cara mengurus STR online. Mas Ruman, mungkin sebelum masuk ke cara mengurus STR online, ini kan materi kedua, daripada nanti kepanjangan, kebingungan, mungkin teman-teman yang mau ada bertanya untuk materi yang pertama tentang cara pembuatan NIRA, silakan kalau memang ada yang ditanyakan ya. Jadi sebelum masuk ke part yang kedua, biar nggak terlalu bingung nanti kalau panjangan. Karena materinya lumayan padat tadi. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan. Izin, Kak, mau bertanya, Kak. Ya, silakan. Dari mana? Namanya, instansinya dari mana? Saya Iza Salafidin. Saya dari Ditkes Wiyata Husada. Saya izin bertanya untuk pendaftaran tadi yang untuk pemilihan DPK Pasyankes. Saya kan kemarin udah ada STR D3. Kebetulan saya juga ini kelas alih jenjang profesi nurse. Di STR D3 itu kemarin saya diuruskan langsung oleh kampus, jadi belum ada terdaftar dengan NIRA. Nah, kemudian itu nanti saya ngekliknya daftar untuk DPK kemana ya, Kak? Kalau misalnya ada teman juga yang sudah bekerja di rumah sakit, untuk pendaftaran STR nurse-nya ini bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana migrasi STR dari D3 ke S1 ke nurse, begitu ya, Irza?
Iya, baik, benar. Oke, yang kedua adalah bagaimana ketika waktu D3 ada teman-teman yang merasa waktu STR D3 itu kan dulu sistemnya belum perlu memiliki NIRA. Nah, sehingga bagaimana kemudian kalau belum ada NIRA, itu seperti apa, harus buat NIRA dulu atau seperti apa, terus kemudian kalau sudah punya NIRA, apakah harus mutasi atau seperti apa? Seperti itu, Mas Ruman. Ada 2 pertanyaan. Silakan langsung dijawab. Oke, yang pertama soal NIRA. Jadi syarat wajib sekarang untuk membuat STR itu harus memiliki NIRA. Jadi misalkan tadi Masnya udah bekerja di rumah sakit, contohnya misalkan di rumah sakit SMC ya. Berarti daftarnya di komisariat sana seperti itu. Karena kan kita di Fasiankes tuh menaungi teman-teman yang baru lulus dan belum bekerja. Tapi kalau khususnya untuk ahli jenjang, selain yang bekerja di klinik, maka akan mendaftar di komisariat masing-masing seperti itu. Nah, terus wajib memiliki NIRA wajib karena apa? Tadi kan pertanyaan kedua juga itu tadi bagaimana sih kemarin STR-nya kan D3 diurus oleh kampus, selanjutnya itu wajib mengurus sendiri, tapi nanti ada opsinya. Jadi pada saat pengurusan STR itu ada 2 opsi, ada 3 malah. Yang pertama itu membuat STR baru, yang kedua perpanjangan STR, dan yang ketiga itu registrasi ulang STR atau berjenjang. Jadi misalkan kayak tadi baru lulus D3, sudah lulus D3 baru lulus profesi, maka nanti di sistem itu ada panduannya untuk teman-teman registrasi ulang STR-nya seperti itu. STR berjenjang. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kan ini belum masuk ke materi pembuatan STR. Nanti setelah ini akan langsung masuk pembuatan STR. Jadi dan izahnya juga sudah bisa sekalian gitu. Terus kemudian bagaimana cara mutasi dari satu instansi ke instansi lain, itu nanti juga ada di materi selanjutnya. Jadi tetap standby aja di sana. Terus kemudian ini ada pertanyaan atau komentar dari Pak Yusuf ya. Oh, zaman saya belum ada UKOM. Oke. Buat teman-teman yang di bawah 2000 berapa? Mas Ruman 2013. Ya, di 2013 memang belum ada mekanisme UKOM, sehingga ada istilah namanya retaker. Dan materi retaker juga akan disampaikan oleh Mas Ruman setelah materi STR online. Jadi pertanyaannya Pak Yusuf nanti akan terjawab di materi selanjutnya, karena memang belum dibahas. Silakan teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, boleh raise hand, kemudian nanti saya openkan mic-nya, atau langsung boleh open mic, silakan.